Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C12 akan mempresentasikan proyek studi kelayakan bisnis pendirian usaha Gula Gembira dengan dosen pengampu Bapak O. Ferianto, SE, MSI. Next. Next, Pak. Lexi. Sebelumnya, kenalkan, saya Rati Kamelia Ismiati dengan nomor NPM 101213779. Saya Naufal Akramograha dengan NPM 1012134. Saya Desi Nursari dengan nomor NPM 101211306. Dan saya Larasati Cantikayu dengan NPM 101211267. Studi kelayakan bisnis merupakan langkah krusial dalam proses pengembangan usaha yang bertujuan untuk mengevaluasi potensi keberhasilan dan kelayakan suatu proyek bisnis sebelum melakukan investasi besar. Dalam konteks bisnis yang berubah dengan cepat dan persaingan yang semakin ketat, studi kelayakan bisnis menjadi instrumen penting bagi para pengusaha dan investor untuk mengambil keputusan yang tepat dan menghindari risiko yang tidak perlu. Nah, di Indonesia, tingkat antusiasme terhadap roti telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Seiring dengan perubahan gaya hidup, pola makan, dan pengaruh globalisasi, perubahan gaya hidup yang menuju ke arah yang lebih sibuk dan urban telah membuat konsumen mencari alternatif makanan yang praktis dan cepat saji. Roti menjadi pilihan yang populer karena mudah diakses, mudah dimakan di mana saja, dan dapat dikonsumsi sebagai cemilan atau sebagai bagian dari makanan utama. Namun, masih jarang perusahaan roti UMKM di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, wilayah Ciwasra. Nah, maka dari itu, studi kelayakan bisnis pada pabrik roti merupakan langkah penting dalam mengevaluasi potensi keberhasilan dan kelayakan bisnis sebelum memulai sebuah usaha baru yang serupa. Beberapa komponen utama yang akan dianalisis dalam studi ini meliputi aspek pemasaran, aspek manajemen operasional, aspek manajemen bisnis dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Next. Aspek manajemen pemasaran itu ada komponen strategi pemasaran, yaitu segmentasinya. Gula Gembira mengambil segmentasi berdasarkan demografi, geografis, dan perilaku konsumen. Dalam segmentasi demografis, perusahaan kami menargetkan konsumen dari berbagai kelompok usia, termasuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia, dengan fokus pada pendapatan menengah ke atas dan berbagai profesi seperti pelajar, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga. Nah, secara geografisnya, Roti Gula Gembira menjangkau konsumen di perkotaan dan daerah pedesaan dengan akses distribusi yang baik. Kalau perilaku konsumennya, target kami yaitu mereka yang mencari roti sehat seperti gluten free, high fiber, dan low sugar. Nah, kalau targetingnya, kami menargetkan untuk usia dewasa hingga muda, dari usia anak-anak juga bisa sebenarnya, dari usia 20 sampai 40 tahun juga. Lalu, kalau untuk pendapatannya menengah ke atas, serta keluarga muda dan ibu rumah tangga. Next. Untuk positioningnya, kami menjadi brand yang mencari roti sehat dan lezat untuk keluarga. Nah, untuk differentiation-nya, perusahaan kami membedakan dari pesaing lain di pasar roti Gula Gembira menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan alami, tanpa pengawet, pewarna, dan perasa buatan, memastikan setiap produk sehat dan lezat. Nah, untuk produknya, kami itu mengeluarkan milk bun Gula Gembira dengan bahan baku yang berkualitas, dengan rasa varian vanila dan coklat. Nah, roti ini juga karena bahannya lembut dan juga terbuat dari susu segar, lalu rasanya gurih dan khas. Untuk harganya, milk bun ini kami dijual dengan harga 15.000 yang berlokasi di Jalan Ciwasra, Gang Marga Asih 1. Untuk promosinya, setiap pembelian 2 kemasan milk bun, rasa coklat dan vanila, pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 10% dan voucher belanja senilai 10.000 untuk pembelian berikutnya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, Gula Gembira berkomitmen untuk menggunakan bahan-bahan alami terbaik dan proses produksi yang higienis. Gula Gembira memastikan setiap produk memiliki rasa yang autentik dan menyehatkan. Merek ini tidak hanya berfokus pada kelezatan, tetapi juga pada inovasi produk yang terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen. Lalu, untuk pelayanannya, kami menyediakan layanan pelanggan yang ramah dan responsif, baik melalui gerai fisik maupun platform online, memastikan setiap kebutuhan dan keluhan konsumen ditangani dengan cepat dan efisien. Layanan pemesanan online kami dirancang untuk memudahkan pelanggan dengan proses yang cepat dan pengiriman yang tepat. Selanjutnya ada manajemen operasional, deskripsi dan desain produk.
Roti Milkman adalah roti yang bertekstur lembut dengan isian krim susu di dalamnya. Bentuknya agak kotak dan sering ditaburi banyak dengan susu bubuk yang disebut snowbun. Ketika roti ini dibelah, krim di dalamnya akan keluar, rasanya bervariasi dan roti ini enak disantap dengan suhu dingin setelah keluar dari kulkas. Next. Untuk efisiensi produk, target per hari rata-rata kapasitas produksi 58.940. Waktu 360, target per harinya 200. Realisasi per hari rata-rata kapasitas masih sama 58.940. Waktunya sama 360, permintaan per hari 200. Next. Efisiensi rata-rata kapasitas produksi masih sama 58.940. Waktu harinya 360, efisiensinya masih sama 200. Proses produksinya, roti Milkman dimulai dengan pencampuran bahan-bahan utama seperti tepung terigu, susu, gula, ragi, mentega, telur, dan sedikit garam. Bahan-bahan ini dicampur bersama sebuah mangkuk besar atau dalam mesin adonan hingga menjadi adonan yang halus dan elastis. Setelah pencampuran, adonan didiamkan untuk memberi waktu bagi ragi untuk mengaktifkan dan memulai proses fermentasi. Ini penting untuk menghasilkan roti yang empuk dan beraroma. Setelah itu, adonan diuleni dan dipisahkan menjadi bagian-bagian kecil yang kemudian dibentuk menjadi bola-bola kecil sesuai dengan ukuran yang diinginkan roti Milkman. Selanjutnya, bola-bola adonan diletakkan di atas loyang dengan jarak tertentu satu sama lain, memberikan ruang waktu berkembang saat proses fermentasi berlangsung. Selama waktu ini, ragi menghasilkan gas karbon dioksida yang membuat roti mengembang. Setelah fermentasi selesai, roti Milkman siap untuk dipanggang, masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, dan dipanggang hingga kecoklatan dan matang. Setelah dipanggang, roti biasanya disiram dengan mentega cair untuk memberikan kilau dan rasa yang lezat. Untuk pemilihan teknologinya, produksi Milkman melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang kompleks untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih dapat memenuhi kebutuhan produksi dengan efisien dan efektif. Salah satu aspek utama adalah kapasitas produksi. Teknologi yang dipilih harus mampu menghasilkan roti Milkman dengan volume yang memadai untuk memenuhi permintaan pasar tanpa mengalami hambatan produksi yang signifikan. Efisiensi produksi juga menjadi faktor kunci dalam pemilihan teknologi. Mesin-mesin seperti mesin pengaduk roti, pembentukan roti otomatis, dan oven konveksi harus dirancang untuk mengoptimalkan waktu produksi dan mengurangi limbah. Kualitas produk adalah pertimbangan penting lainnya. Teknologi yang dipilih harus mampu menghasilkan roti Milkman dengan kualitas yang konsisten, memenuhi standar kebersihan pangan, dan menciptakan produk akhir yang menarik secara visual dan memikat dari segi rasa. Fleksibilitas teknologi juga menjadi faktor penting karena produsen mungkin perlu menghasilkan berbagai varian roti Milkman dalam hal ukuran, bentuk, atau rasa. Lokasi tempat Gula Gembira cukup strategis karena berada di daerah yang ramai penduduk walaupun tidak berhadapan langsung dengan raya. Kedai Gula Gembira menggunakan hidden game yang kini sedang populer. Selain itu, hubungan jarak antara penyedia bahan baku dengan perusahaan cukup dekat. Layout operasi Gula Gembira memiliki ruangan yang tidak terlalu jauh. Selain itu, juga penempatan ruangan dirasa sudah baik karena ketika ada pembeli yang datang tidak akan mengganggu jalannya produksi. Di sini lokasi dan layout pabrik Gula Gembira. Lingkungan sosial dan politik. Perusahaan roti bukan hanya tempat kerja atau bisnis semata, tetapi juga menjadi cermin dan dinamika lingkungan sosial dan politik. Di antara aroma roti yang menggoda, terdapat jalinan hubungan antara karyawan, tetangga, dan masyarakat sekitar yang mencerminkan beragam kepentingan, pandangan, dan interaksi. Dalam setiap proses produksi roti, terdapat cerita tentang bagaimana kebijakan perusahaan mempengaruhi kehidupan sehari-hari para pekerja, bagaimana kesejahteraan sosial dipertahankan, dan bagaimana dinamika politik internal mempengaruhi keputusan-keputusan strategis. Tidak jarang, gang dekat jalan umum menjadi arena diskusi yang hidup tentang isu-isu sosial politik dan ekonomi yang relevan bagi keberlangsungan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dengan begitu, perusahaan roti di gang dekat jalan umum tidak hanya menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan akan roti, tetapi juga menjadi ruang yang mencerminkan interaksi kompleks antar individu, kelompok, dan kepentingan yang berada dalam masyarakat. Analisis mengenai dampak lingkungan. Produksi roti memiliki dampak lingkungan yang signifikan melalui penggunaan sumber daya besar, emisi gas rumah kaca, pencemaran limbah, dan penggunaan kemasan sekali pakai. Dari awal pertanian hingga proses pengolahan dan distribusi, setiap langkah dalam produksi roti berkontribusi pada tekanan lingkungan. Langkah-langkah untuk mengurangi dampak lingkungan, seperti praktik pertanian yang berkelanjutan dan penggunaan kemasan ramah lingkungan, menjadi semakin penting untuk diadopsi oleh produsen roti.
Selanjutnya ada aspek manajemen bisnis dan sumber daya manusia. Yang pertama, tentunya ada perencanaan atau planning. Perencanaan perusahaan adalah langkah penting yang melibatkan identifikasi tujuan jangka panjang, pengembangan strategi untuk mencapainya, dan pengorganisasian sumber daya secara efisien. Dengan perencanaan yang matang, perusahaan dapat mengantisipasi perubahan pasar, mengoptimalkan kinerja, dan menjaga daya saing di industri. Gula Gembira juga memiliki visi dan misi perusahaan. Visinya menjadi perusahaan roti terkemuka yang dikenal karena kualitas unggul, inovasi produk, dan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan misinya, yang pertama, memproduksi roti dengan bahan-bahan berkualitas tinggi, aman, dan bergizi, serta menerapkan standar kebersihan dan keamanan pangan yang ketat. Selanjutnya, mengembangkan dan memperkenalkan roti yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, memberikan pelayanan pelanggan yang prima dengan mengutamakan kepuasan, kenyamanan, dan kepercayaan konsumen, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan inklusif, serta memberikan kesempatan pelatihan pengembangan bagi karyawan. Nah, di sini ada struktur organisasinya, yang diantaranya ada pemilik, bagian produksi, keuangan, dan bagian pemasaran. Selanjutnya, pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk memotivasi dan membimbing karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dalam konteks ini, gaya kepemimpinan manajer sangat menentukan efektivitas dan kinerja perusahaan. Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pengelola perusahaan Gula Gembira terhadap karyawannya sudah cukup baik. Sistem komunikasi yang digunakan oleh Gula Gembira yaitu dengan menggunakan komunikasi vertikal, di mana informasi mengalir dari tingkat manajemen paling atas ke bawah kepada karyawan dan sebaliknya. Sistem komunikasi vertikal ini membantu dalam menjaga kendali dan koordinasi, memastikan bahwa instruksi, kebijakan, dan informasi penting lainnya dan dapat disampaikan dengan jelas dan efektif dari manajemen puncak hingga tingkat operasional, serta memungkinkan umpan balik dari bawah ke atas agar manajemen dapat mengetahui masalah atau kebutuhan yang ada di tingkat operasional. Tipe kepemimpinan yang ada di Gula Gembira adalah kepemimpinan demokratis, yang berarti gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengikut sertakan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, mempromosikan partisipasi aktif, dan menghargai kontribusi setiap individu. Selanjutnya, pengawasan. Sistem pengawasan dalam kegiatan operasional perusahaan dinilai sudah sangat baik karena diawasi langsung oleh pemiliknya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap proses berjalan sesuai dengan standar yang diterapkan dan untuk meminimalisasi kesalahan yang mungkin terjadi. Selain itu, pengawasan langsung oleh pimpinan juga memungkinkan adanya penanganan cepat terhadap masalah yang muncul, serta peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan demikian, kualitas dan produktivitas perusahaan dapat terjaga dan terus ditingkatkan. Sumber tenaga kerjanya, perusahaan Gula Gembira mempertahankan sumber tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman luas dalam berbagai tahapan produksi roti, termasuk pengolahan bahan baku, pemagangan, dan pengepakan. Dengan demikian, perusahaan dapat meminimalisir risiko kesalahan dalam proses produksi dan meningkatkan kualitas roti yang dihasilkan. Selain itu, mempertahankan karyawan yang berpengalaman juga menghemat waktu dan dalam pelatihan serta memastikan keberlanjutan dan konsisten dalam standar kualitas produk. Sistem rekrutmen dan seleksi karyawan yang dilakukan Gula Gembira dengan cermat dan teliti untuk memastikan perekrutan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan dan standar perusahaan. Perusahaan berfokus pada kebutuhan spesifik dari masing-masing bagian, baik itu produksi, keuangan atau kasir, dan pemasaran. Untuk bagian produksi, proses seleksi akan menekankan pada keterampilan teknis dalam pembuatan roti dan pengalaman kerja terkait. Untuk bagian keuangan atau kasir, perusahaan akan memprioritaskan kandidat yang memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen keuangan dan pengalaman dalam menangani transaksi keuangan. Sementara untuk bagian pemasaran, perusahaan akan mencari kandidat yang memiliki pemahaman mendalam tentang strategi pemasaran, analisis pasar, dan komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing bagian, perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan yang direkrut dapat berkontribusi secara efektif dan menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan standar perusahaan. Sistem kompensasi dan jumlah karyawan, Gula Gembira, perusahaan memiliki 4 orang karyawan dengan menerapkan sistem kompensasi yang mencakup gaji pokok bulanan sesuai dengan jabatan, tunjangan transportasi dan makan untuk mendukung biaya harian serta bonus kinerja tahunan berdasarkan pencapaian target individu dan perusahaan. Selain itu, karyawan memiliki hak cuti tahunan dan cuti sakit yang dirancang untuk memastikan keseimbangan kerja yang sehat dan memotivasi mereka tetap produktif. Pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Gula Gembira yaitu memberikan program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif kepada karyawan dengan proses pada meningkatkan keterampilan teknis dalam pembuatan roti, manajemen keuangan, dan keterampilan pemasaran. Program ini dirancang untuk memperkuat kemampuan karyawan, memotivasi pertumbuhan profesional, dan memastikan bahwa mereka dapat beradaptasi dengan perubahan dalam industri roti serta menghadapi tuntutan pasar yang berkembang. Baik, selanjutnya terdapat penjelasan mengenai aspek manajemen keuangan. Yang pertama ada sumber dan kebutuhan dana. Roti Gula Gembira ini kita akan
membuat dari modalnya itu dari sendiri yaitu sebagai owner yaitu berempat tadi dengan ditambah oleh peminjaman ke Bank BRI. Next. Nah, di sini ada modal investasi. Nah, dari modal-modal yang tadi saya sebutkan, yaitu dari mandiri dan juga minjam, nah kita akan membeli berbagai modal investasi untuk nanti dalam keberlangsungan operasinya, di antaranya ada tanah, bangunan, motor, meja, dan alat-alat lainnya, yang mana sehingga totalnya itu mencapai 253.523.000 rupiah. Nah, di sini juga ada modal kerja operasi. Tadi kan modal kerja investasi, sekarang yang operasinya. Di antaranya ada biaya bahan baku seperti tepung, gula, susu, kopi, bubuk, teh, ya. Dan juga ada biaya tenaga kerja langsung seperti gaji tenaga kerja langsung dan THR. Dan juga ada biaya overhead seperti pembelian perlengkapan untuk bensin, listrik, wifi, dan biaya-biaya lainnya. Dan juga ada biaya untuk penyusutan aset. Nah, kemudian ada biaya administrasi dan umum diantaranya untuk gaji administrasi, untuk bagian THR, bagian gaji THR administrasi dan juga terdapat beberapa peralatan yang diperlukan dalam biaya administrasi sehingga modalnya itu dapat ditotalkan sebesar 695 juta per tahunnya. Nah, kemudian di sini ada rencana pinjaman dan pengembalian yang tadi saya sebutkan bahwa rencananya Gula Gembira ini meminjam ke bank sebesar 150, yaitu dari perhitungan tadi kita itu membutuhkan tambahan investasi dan pembelian peralatan tambahan sebesar 366 juta. Sedangkan kas yang ada itu hanya 216 juta. Jadi jumlah rencana pinjamannya ada 150 juta dan rencana pengembaliannya itu kita akan mengembalikan selama kurun waktu 5 tahun dengan suku bunga tadi bank yang 14%. Jadi sehingga kita diestimasikan akan membayar 30 jutaan lebih setiap tahunnya sampai tahun 2029. Nah, di sini ada proyeksi laba rugi. Dapat dilihat ya bahwa penjualannya itu kita sangat banyak yaitu sampai 1 miliaran. Sedangkan untuk pengeluarannya kita itu mencapai totalnya itu setelah dikurangi itu mencapai 143 juta sekian. Nah, dikurangi dengan pajak, jadi kita itu menghasilkan laba dibanding rugi. Labanya itu sebesar 382.853.000 sekian. Nah, dapat dilihat juga itu kan 2024 dan 2025 yang sampai 2029 kita mengalami kenaikan yang signifikan. Next. Nah, di sini juga ada perhitungan proyeksi arus kas. Arus kasnya dari laba yang tadi dihasilkan 366 juta sekian. Kemudian ada tadi pinjaman ke bank kan 150 juta. Nah, nanti dibayar per tahunnya itu 30 juta. Sehingga kas bersihnya itu yang kita punya adalah 528.720.000 sekian. Dan juga dari tahun ke tahunnya juga mengalami kenaikan. Nah, di sini terdapat perhitungan mengenai analisis kelayakan investasi. Nah, di sini itu menjelaskan mengenai apakah perusahaan Gula Gembira ini itu bisa kita danai dengan investasi gitu. Jadi bisa dipertimbangkan dengan yang pertama yaitu dengan perhitungan net present value atau NPV, yaitu kita dapatkan sebesar 741.891.000. Nah, berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa NPV-nya itu kan bernilai positif. Hal ini berarti menunjukkan bahwa pembelian sejumlah peralatan layak untuk dilaksanakan dan investasi dapat diterima karena nilainya negatif, positif. Nah, kemudian kita juga bisa mempertimbangkannya dengan perhitungan internal rate of return atau IRR. Nah, dari yang tadi kan NPV-nya itu positif. Kita negatifkan dulu sehingga didapat hasil 17.214, sekian. Next. Nah, kemudian NPV yang tadi yang negatif kita hitung nih ya menjadi IRR, yaitu dengan rumus yang dapat dilihat. Nah, dihasilkan IRR-nya itu 41%. Nah, artinya berdasarkan perhitungan dengan langkah-langkah yang tadi, diperoleh nilai IRR 41%. Karena IRR dapat ternyata lebih besar dari rate return of yang tadi yang 14% dan juga berada di antara 42%. Jadi itu tuh bagus. Jadi artinya investasi dapat diterima atau diteruskan sebab perusahaan mampu mengembalikan dana dengan semestinya. Nah, kesimpulan dari pemaparan yang sebelumnya juga, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa perusahaan Gula Gembira berhasil meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar, mencerminkan permintaan yang terus berkembang dan menerima penerimaan positif dari konsumen. Peningkatan operasional didukung oleh teknologi canggih dan sistem pengawasan yang ketat, sementara pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan meningkatkan keterampilan dan motivasi karyawan. Kinerja keuangan juga dapat dilihat yang tadi sehat, menunjukkan manajemen keuangan yang baik dengan investasi strategis yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.